adik-adik semua, bagaimana kabar kalian pada hari ini? How are you today? I hope you are doing well and stay healthy. Baiklah, tapi walaupun kita semuanya dalam keadaan sehat, kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, apa saja ya yang harus kita patuhi? Nah, yang pertama, kita harus memakai masker kita. Yang kedua, kita harus mencuci tangan kita menggunakan sabun. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak, ya. Dan yang keempat yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengurangi atau membatasi mobilitas. Dan yang terakhir, yang kelima, kita harus menghindari kerumunan. Nah, jadi itulah dia hal-hal yang harus kita patuhi supaya kita semuanya terlindung dan kita semuanya tetap dalam keadaan sehat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Inggris. Saya yakin kita semuanya pasti suka belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah pelajaran yang menyenangkan. Okay, we will start our lesson. So today we are going to learn about simple present tense. Jadi hari ini kita akan belajar simple present tense. Seperti apa ya simple present tense itu? Jadi jangan dilewatkan. Baiklah, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya. Let me introduce myself. My name is Yason Fernando Gultom. And kemudian let us pray together according to our belief religions so that pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Jadi apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Let us pray together. Finish. Okay, now let's start our lesson. Let's check it out. How do we build a sentence? Well, the subject always comes first. If the subject is he, she, or it, add an S to the verb or you're lost. Present, simple, when do people use it? When they talk about things that happen all the time. For example, every Tuesday or every day or weekend. And when they talk about habits and facts. If I want to negate a sentence, I just said doesn't or don't before they won. Now I don't make any mistakes, and I can talk whenever I want. Present, simple, when do people use it? When they talk about things that happen all the time. For example, every Tuesday or every day or weekend. And when they talk about habits and facts. Present, simple, when do people use it? When they talk about things that happen all the time. For example, every Tuesday or every day or weekend. And when they talk about habits and facts.
Baiklah adik-adik sekalian, menurut kalian bagaimana ya simple present tense itu? Seperti apa kalimat simple present tense itu? Nah, jadi simple present tense merupakan bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang paling sering digunakan karena bentuknya sangat sederhana, yang mana simple artinya sederhana dan present artinya sekarang. Nah, jadi simple present tense kalimatnya itu sederhana dan waktu kejadiannya sekarang. Nah, seperti apa simple present tense ini? Jadi, kesimpulannya, simple present tense merupakan suatu bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang gunanya untuk menyatakan kebiasaan atau rutinitas, fakta atau kebenaran umum, dan juga hal-hal yang selalu terjadi dalam waktu sekarang. Nah, jadi itulah dia simple present tense. Nah, kalimat simple present tense memiliki rumus atau formula yang mana bentuknya ada dalam bentuk kalimat positif, kalimat negatif, dan juga interrogatif. Nah, untuk kalimat positif, bentuk kalimatnya subjek ditambah verb one. Nah, itu dia untuk yang bentuk kalimat positifnya. Nanti di verb one ini ada aturan penambahan s atau is setelah di belakang dari kata kerjanya. Nah, untuk bentuk kalimat negatif, bentuknya adalah subjek ditambah do atau does, ditambah not, dan ditambah dengan kata kerja pertama. Untuk kalimat tanya atau kalimat interrogatif, maka bentuknya adalah do atau does ditambah subjek ditambah dengan kata kerja pertama. Dan jangan lupa di akhir dari kalimatnya selalu gunakan tanda tanya, karena kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, kita perhatikan dulu bagian-bagian dari formula atau rumus yang digunakan untuk membentuk kalimat simple present tense. Tadi yang pertama adalah subjek. Nah, adik-adik sekalian, untuk mengingatkan kita semua, subjek dalam bahasa Inggris apa saja ya? Iya, betul ya. Nah, jadi subjek dalam bahasa Inggris ada 7. Nah, jadi yang pertama ada subjek I, you, we, they, she, he, dan it. Nah, I artinya saya, you artinya kamu, we artinya kita, they artinya mereka, she kita gunakan untuk dia dan menggantikan perempuan, dan he kita gunakan untuk dia dan menggantikan yang laki-laki, dan yang terakhir adalah it. It kita gunakan untuk menggantikan dia, benda atau hewan selain manusia atau selain orang. Nah, jadi itulah dia subjek yang digunakan dalam kalimat simple present tense. Dan subjek ini bisa juga dalam bentuk nama orang atau nama hewan ya. Misalnya Andy. Nah, Andy atau Sarah. Nah, jadi nama tersebut bisa kita gunakan sebagai subjek di dalam kalimat atau bisa juga nama hewan. Contohnya lion atau dog atau cat. Nah, jadi nama hewan tersebut bisa kita gunakan sebagai subjek di dalam kalimatnya. Nah, sekarang kita lihat dulu ke bagian yang verb. Nah, untuk verb yang kita gunakan di kalimat simple present tense adalah verb one. Nah, ingat ya, yang digunakan adalah kata kerja pertama. Verb itu artinya kata kerja. Nah, dan yang digunakan adalah kata kerja yang pertama. Jadi, apakah adik-adik sudah tahu verb itu seperti apa? Nah, jadi saya akan ingatkan lagi, verb itu merupakan kata kerja yang menunjukkan keadaan atau aksi tindakan yang dilakukan oleh si subjek yang tadi ya. Masih ingat ya subjek yang tadi? Nah, jadi
Verb itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh si subjeknya. Coba contohnya. Nah, contohnya berlari, nah, run, atau walk, berjalan, atau cook, memasak, atau sing, bernyanyi, atau she, melihat. Nah, jadi seperti itulah dia kata kerja yang digunakan dalam kalimat simple present tense. Ingat, yang digunakan adalah kata kerja yang pertama. Nah, adik-adik semua, pada kalimat simple present tense ada aturan penambahan s atau is pada kata kerjanya. Nah, seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwa di kalimat positif ada penambahan s atau is pada kata kerjanya. Namun, ini hanya berlaku pada beberapa subjek saja atau pada subjek tertentu saja, ya, yaitu subjek she, he, dan it. Kemudian untuk orang, misalnya Andy, Sarah, atau hewan juga, ya, misalnya the cat. Nah, maka kita gunakanlah kata kerjanya dengan penambahan s atau is. Nah, sekarang bagaimana aturan penambahan s atau is-nya? Aturan yang pertama, jika kata kerjanya berakhiran huruf ss, sh, ch, x, z maupun o, maka tambahkan es di belakangnya. Contoh kata kerjanya, misalnya kata kerja kiss. Kiss berakhiran ss menjadi kisses. Wish berakhiran sh menjadi wishes. Catch berakhiran ch menjadi catches. Maupun watch berakhiran ch menjadi watches. Nah, kemudian kata kerja go berakhiran o, maka tambahkan es menjadi goes. Nah, seperti itulah dia untuk aturan yang pertama. Dan yang kedua, jika kata kerjanya berakhiran huruf konsonan ditambah y. Nah, ingat ya, konsonan dan juga y. Nah, konsonan ini apa? Konsonan itu adalah huruf mati. Nah, jadi selain huruf mati berarti ada a, i, u, e, dan o, ya. Nah, jadi konsonan dan juga huruf y. Maka huruf y-nya kita hapuskan dan kita ganti menjadi huruf i, ya. Kemudian tambah s menjadi is. Nah, itu dia untuk yang berakhiran konsonan y. Contoh kata kerjanya. Kata kerja study. Study huruf d dan y, konsonan d dan juga huruf y. Maka huruf y-nya kita ganti menjadi huruf i dan ditambahkan dengan s menjadi studies. Nah, kemudian kata kerja cry. Cry menjadi cries dan try menjadi tries. Nah, itu dia contohnya, ya. Kemudian yang terakhir, selain aturan yang pertama dan yang kedua tadi, maka kita tinggal menambahkan s di belakang kata kerjanya. Nah, contohnya play menjadi plays, walk menjadi walks, run menjadi runs, cook menjadi cooks. Nah, seperti itu dia, ya. Nah, saya yakin adik-adik pasti sudah mengerti dan sudah paham tentang aturan penambahan s dan is-nya. Nah, sekarang adik-adik kita lihat aturan do dan does, khususnya di kalimat negatif dan juga kalimat interrogatif. Tapi kita lihat dulu di bagian yang kalimat negatifnya. Untuk kalimat negatif tadi ada subjek do atau does, not, dan juga kata kerja pertama. Nah, untuk aturan do dan does kita harus melihat subjeknya, ya.
jika menggunakan do, maka subjeknya harus I, you, we, dan they, ya. I do, you do, we do, they do. Itu dia ya untuk kata do. Sedangkan untuk does menggunakan subjek she, he, it maupun orang. Misalnya Andy, Sarah, ataupun hewan ya. Misalnya the cat, maka gunakan does. Nah, menjadi I do, you do, we do, they do, she does, he does, it does, atau nama orang Andy does, Sarah does, the cat does. Itu dia untuk aturan penggunaan do dan does beserta pasangan subjeknya ya. Jadi untuk di kalimat interrogatif berbeda dengan kalimat yang lain. Nah, jika di kalimat positif dan kalimat negatif kita menggunakan atau meletakkan subjek di depan, maka di kalimat interrogatif kita meletakkan do dan does di depan. Do atau does ditambah subjek ditambah kata kerja pertama. Nah, seperti itu dia ya untuk aturan di kalimat interrogatif. Dan jangan lupa di akhir kalimatnya gunakan tanda tanya. Nah, jadi adik-adik perlu diingatkan bahwa di dalam simple present tense, baik itu di positif, negatif, dan juga interrogatif, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja pertama. Nah, jangan lupa ya adik-adik. Nah, sekarang kita melihat penggunaan to be ya. Karena to be juga berlaku pada kalimat simple present tense. Nah, to be adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk kalimat nominal. Nah, jadi jika di kalimat yang pertama tadi menggunakan kata kerja, maka di kalimat nominal ini menggunakan to be, is, am, dan are. Nah, apakah adik-adik sudah tahu pasangan to be tersebut? Nah, jadi untuk subjek I pasangannya am, subjek you, we, they pasangannya are. Untuk subjek she, he, dan it pasangannya adalah is. Nah, jadi itu dia ya adik-adik. Nah, fungsinya to be ini untuk apa ya? Nah, jadi to be ini sebagai kata kerja bantu yang mana kita gunakan ketika subjeknya itu menerangkan kata sifat atau adjektif, kata benda atau noun, ataupun kata keterangan pada objeknya. Seperti itu dia ya adik-adik. Nah, jadi saya yakin kalian sudah mengerti tentang penggunaan to be. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke time expression. Nah, bentuk waktu yang digunakan pada kalimat simple present tense. Pada kalimat simple present tense ada beberapa bentuk waktu yang digunakan. Nah, contohnya every day. Nah, every artinya setiap. Nah, masih ingat di awal tadi, kalau simple present tense untuk menyatakan kalimat yang berulang atau menyatakan kebiasaan atau rutinitas ya. Nah, jadi every itu artinya setiap, every day setiap hari, every week setiap minggu, every month setiap bulan, every year setiap tahun. Nah, seperti itu dia ya adik-adik. Dan juga bisa menggunakan once a week, once a month, once a year. Maksudnya sekali seminggu, sekali sebulan, sekali setahun. Nah, itu dia untuk yang time expressionnya. Bisa juga menggunakan twice a day, twice a week, twice a month,
twice a year. Nah, twice itu artinya 2 kali ya, 2 kali seminggu, 2 kali sebulan, 2 kali setahun. Nah, seperti itu dia ya untuk time expressionnya. Adik-adik, selain time expression, biasanya kalimat simple present tense menggunakan adverb of frequency. Nah, seperti apa ya adverb of frequency itu? Jadi, adverb of frequency merupakan kata keterangan yang menjelaskan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan. Nah, contohnya yaitu always, selalu, often, sering, sometimes, kadang-kadang, usually, biasanya, rarely or seldom, jarang, hardly ever, hampir tidak pernah, dan never, tidak pernah. Jadi itulah dia kata keterangan yang digunakan di dalam kalimat simple present tense untuk menyatakan atau menjelaskan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan. Nah, saya yakin adik-adik semuanya sudah paham ya tentang simple present tense. Nah, untuk lebih paham lagi, supaya kita lebih paham lagi tentang simple present tense, mari kita lihat contoh berikut ini. Number 1, I live in Indonesia. Saya tinggal di Indonesia. I sebagai subjeknya dan live sebagai kata kerja pertama. Nah, di sini kalimat ini merupakan menyatakan fakta atau kebenaran yang mana saya berada atau tinggal di Indonesia sekarang. Nah, kemudian contoh kedua, I get up at 4 o'clock in the morning. Saya bangun pukul 4 di pagi hari. Jadi kalimat ini menyatakan bahwa dia bangun setiap hari, setiap pagi pukul 4, yang menyatakan daily activity atau kegiatannya sehari-hari. Dan kalimat ketiga yaitu my mom always cooks every morning. Nah, jadi ibu saya selalu memasak setiap pagi. Di sini kalimatnya sudah menggunakan always, yang mana always tadi adalah adverb of frequency untuk menyatakan seberapa sering kegiatan tersebut dilakukan. Nah, di dalam kalimat ini berarti ibunya itu atau ibu saya memasak setiap atau selalu memasak setiap pagi hari. Nah, jadi itulah dia contohnya. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya dalam bentuk positif atau afirmatif, negatif, dan juga interrogatif. Number 1, kalimat positifnya, we go to school every morning. Kami pergi ke sekolah setiap pagi. Nah, di sini subjeknya adalah we, artinya kami atau kita, dan kata kerja pertama adalah go, dan to school, objek, dan every morning merupakan kata keterangan waktu atau time expressionnya. Nah, untuk kalimat negatifnya kita tinggal tambahkan do dan not, yaitu menjadi we do not go to school every morning. Kami tidak pergi ke sekolah setiap pagi. Nah, jadi kalimat negatif berbanding terbalik dengan kalimat positif, yang mana tadi di kalimat positif mereka pergi ke sekolah setiap pagi, sedangkan di kalimat negatif mereka tidak pergi ke sekolah setiap pagi. Nah, sudah paham ya? Sekarang mari kita lihat contoh kalimat tanya atau kalimat interrogatifnya, yaitu do kita letakkan menjadi di depan kalimatnya, menjadi do we go to school every morning? Apakah kami pergi ke sekolah setiap pagi? Nah, ingat aturan penggunaan do ya dan does. Untuk subjek yang we, kita menggunakan do. Nah, makanya kita menggunakan we do not go to school every morning. Untuk di kalimat ini kita tidak menggunakan penambahan s atau is karena di sana subjeknya adalah we.
Oke, paham ya sampai di situ? Nah, sekarang mari kita lihat contoh berikutnya. Sinta eats an apple every morning. Sinta memakan sebuah apel setiap pagi. Nah, di sini subjeknya adalah nama orang, yaitu Sinta. Nah, jika kita ubah Sinta ini menjadi subjek pronoun, maka dia menjadi she. Nah, makanya kata kerjanya kita tambahkan s, yaitu menjadi eats. Sinta eats an apple in the morning. Sinta memakan sebuah apel setiap pagi. Nah, itu dia untuk kalimat positifnya. Sekarang kalimat negatifnya. Sinta does not eat an apple every morning. Nah, sudah lihat ya perubahannya. Di sini Sinta does not, bukan Sinta do not, ya. Karena ingat aturannya, tadi si Sinta itu adalah perempuan. Nah, makanya dia menggunakan does. Sinta does not eat an apple every morning. Nah, untuk kata kerjanya di bentuk negatif, kita tidak usah menambahkan s lagi di kata kerjanya karena sudah dalam bentuk negatif, ya. Nah, jadi kalimatnya menjadi she does not, Sinta does not eat an apple every morning. Nah, itu dia untuk di kalimat negatif. Nah, sekarang untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Sama halnya dengan kalimat yang pertama tadi, kita ubah does menjadi di depan. Nah, does Sinta eat an apple every morning? Nah, jadi bahasa Indonesianya, apakah Sinta memakan sebuah apel setiap pagi? Nah, tanda tanya di belakang karena kalimat tanya. Nah, jadi sudah paham ya perubahan antara penggunaan dari do dan does di dalam kalimat tersebut. Nah, jadi saya yakin adik-adik semua pasti paham ya. Nah, satu lagi contohnya. The sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah timur. Nah, di sana the sun itu merupakan benda ya. Berarti untuk kata kerjanya harus kita tambahkan s atau es. Nah, kata kerjanya adalah rise, yang mana rise kita tambahkan s saja, rises ya. The sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah timur. Itu untuk kalimat positif. Sekarang kalimat negatifnya. The sun does not rise in the east. Nah, jadi rise-nya kita hilangkan s-nya ya, dan kita menggunakan does dan ditambah not. Oke? Nah, the sun does not rise in the east. Matahari tidak terbit di sebelah timur untuk kalimat negatif. Sekarang kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Does the sun rise in the east? Apakah matahari terbit di sebelah timur? Nah, seperti itulah dia contoh kalimatnya. Oke, nah jadi demikianlah penjelasan tentang simple present tense. Semoga adik-adik semua bisa paham tentang penjelasan simple present tense. Oke, I think that's enough for today. Saya rasa cukup untuk pada hari ini. Jadi sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan and see ya.